Saudara perhatikan perintah mengasihi Allah memakai kata keterangan dengan segenap. Yang berarti apa? Dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, dan sepenuh kekuatan kita. Mari kita lihat satu persatu apa maksud mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Dalam Alkitab bahasa Indonesia ada lebih dari 170 ayat yang berkaitan dengan hati. Nah, hal ini menunjukkan kalau Allah memberi perhatian yang besar akan hati manusia. Misalnya, saudara disebutkan Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya. Di sini hati sebagai pusat pemikiran manusia. Matius 15 ayat 19, dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Lalu Matius 12 ayat 34 yang diucapkan mulut keluar dari hati. Itulah sebabnya saudara, Amsal 4 ayat 23 menyerukan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, maka kita harus menjaga hati kita sedemikian rupa, saudara, sehingga hati kita itu boleh dipenuhi akan kasih Allah kepada kita, yang kemudian mendorong kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Mengasihi Allah dengan segenap hati kita menunjukkan Allah mau agar seluruh perhatian, pemikiran, dan keinginan kita tujukan kepadanya. Saudara, izinkan saya bertanya, apakah di hatimu hanya ada Allah yang benar, Allah pencipta alam semesta satu-satunya, atau masih ada ilah lain yang engkau simpan? Ilah itu bisa berupa hobi, kebiasaan-kebiasaan yang begitu menyita waktu, perhatian, bahkan harta saudara. Berapa besar kerinduan hati saudara untuk menyenangkan Allah? Apakah setiap hari saudara merindukan di hati saudara, oh Tuhan, aku ingin menyenangkan Engkau, aku ingin memperkenan Engkau, diperkenan oleh Engkau Allah, ingin memuliakan nama-Mu. Seberapa besar keinginan hati saudara untuk itu? Seberapa sering saudara mengingat Allah, mengingat kasih Kristus? Apakah hari Minggu saja? Atau setiap hari? Saat saudara bekerja, saat saudara studi, memasak, saudara selalu atau sering paling tidak mengingat Allah yang sudah mengasihi saudara. Ingat saudara, kalau kita itu mengasihi seseorang, sayang kepada seseorang, kita akan selalu ingat dia. Kita akan rindu untuk bersama dengan dia, benar? Mungkin waktu pacaran dulu, ya, kita masih ingat. Waduh, kemana-mana, ingat si pacar. Ke kebun, lihat bunga di taman, ingat dia. Berbaring di tempat tidur, lihat langit-langit, internet itu, ingat wajahnya. Sampai-sampai ke kebun binatang, lihat simpanse, juga ingat sang pacar, saudara. Bagaimana sekarang ini? Ya,
Kalau sudah menikah, mungkin tidak lagi seperti itu, saudara. Tetapi paling tidak, saudara, kalau kita tetap sayang dengan pasangan kita, maka kalau kita pergi pun kita akan tetap merindukan dia. Kita akan ingat akan suami atau istri kita. Saudara, ada satu kisah cinta yang indah, saudara, yang ditunjukkan oleh salah satu presiden Amerika, Harry S. Truman. Beberapa tahun yang lalu, perpustakaan Harry Truman di kota Independence, Missouri, mempublikasikan 1.300 surat yang dia tulis untuk sang istri tercinta, yaitu Bess, saudara. Rupanya, saudara, ketika Truman harus bertugas keluar kota, meninggalkan kantornya, harus pergi sendiri untuk kepentingan negara, dia menyempatkan setiap hari, saudara, untuk menulis surat kepada sang istri. Sudah lihat ini dua contoh, saudara, yang dia tulis 12 Juni 45, lalu 31 Juli. Ya. Saudara lihat, di tengah-tengah kesibukan dia, sebagai seorang pemimpin dari negara yang boleh dikata waktu itu terkuat di dunia, mengurusi begitu banyak persoalan, dia menyempatkan diri setiap hari untuk mengingat sang istri. Dan bukan mengingat saja, mengambil waktu khusus menulis surat pada sang istri tercinta. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Semoga cinta kita pada pasangan tetap bersemi sampai sekarang. Dan lebih daripada itu, saudara, kita lebih mengasihi Tuhan dari saat-saat kita dulu. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita menyadari menerima kasih-Nya. Biarlah kita juga mengasihi Dia dengan segenap hati kita.